Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa hidupmu sedang diam, tetapi hatimu justru terasa sangat bising? Seolah-olah dunia di sekelilingmu berjalan seperti biasa. Orang lain tertawa, berbicara, sibuk mengejar mimpi mereka, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak tenang. Ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Ada luka yang bahkan tak mampu kamu ceritakan. Ada pertanyaan besar yang terus berputar di kepala. Mengapa aku harus melewati semua ini? Dan mungkin di malam-malam yang sunyi, saat semua orang tertidur, kamu diam-diam bertanya kepada langit, apakah aku sedang dihukum atau sebenarnya aku sedang dipersiapkan? Kalau kamu sedang berada di titik itu, maka dengarkan ini baik-baik. Tidak semua rasa sakit datang untuk menghancurkanmu. Tidak semua kehilangan datang untuk merampas kebahagiaanmu. Dan tidak semua penantian berarti penolakan. Kadang, justru ketika hidup terasa paling berat, disitulah semesta sedang membentuk sesuatu yang besar di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa lahir dari kenyamanan. Sesuatu yang tidak bisa tumbuh dari hidup yang terlalu mudah. Sesuatu yang hanya bisa dibangun melalui air mata, kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk tetap berjalan meski hati berkali-kali ingin menyerah. Karena kamu bukan jiwa biasa. Ada alasan mengapa kamu begitu sensitif terhadap hidup. Ada alasan mengapa kamu sering merasa berbeda. Ada alasan mengapa kamu berkali-kali dijatuhkan. Tetapi entah bagaimana, kamu masih bisa bangkit lagi. Dan mungkin hari ini kamu belum melihat jawabannya. Mungkin saat ini semuanya masih tampak gelap. Mungkin kamu masih belum paham mengapa orang-orang yang kamu sayangi justru pergi. Mengapa usahamu seolah tak dihargai. Mengapa doa-doamu terasa lama dijawab. Tetapi percayalah, tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Ada proses yang sedang bekerja dalam hidupmu. Ada pelajaran yang sedang ditanamkan ke dalam jiwamu. Dan ada kekuatan besar yang perlahan sedang dibangun. Melalui semua hal yang selama ini ingin sekali kamu hindari. Video ini bukan untuk semua orang. Video ini untuk mereka yang pernah patah tetapi tidak benar-benar hancur. Untuk mereka yang pernah ditinggalkan, diremehkan, disalahpahami, tetapi masih menyimpan secercah cahaya di dalam hati. Untuk mereka yang sedang berjuang diam-diam, tersenyum di luar tetapi lelah di dalam. Untuk mereka yang merasa sendirian, padahal sebenarnya mereka sedang diproses untuk menjadi jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Kalau kamu sampai di sini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat yang selama ini jiwamu butuhkan. Bahwa kamu tidak terlambat, bahwa kamu tidak gagal, bahwa kamu tidak ditinggalkan oleh takdir. Kamu hanya sedang berada di musim pembentukan. Dan musim ini memang tidak selalu indah. Tetapi justru di musim inilah akar-akar terkuat mulai tumbuh. Jiwa terpilih, dengarkan dengan hati. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa jadi adalah jawaban dari kegelisahan yang selama ini kamu simpan sendiri. Seringkali, hidup tidak menyakiti kita sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit, lewat harapan yang tak sesuai kenyataan, lewat orang yang berubah, lewat usaha yang tidak langsung berhasil, lewat rencana yang tiba-tiba runtuh, lewat kehilangan yang datang tanpa peringatan, dan yang paling menyakitkan bukan hanya peristiwanya, tetapi perasaan bahwa kita harus tetap terlihat baik-baik saja setelah semuanya terjadi. Kamu mungkin pernah ada di fase ketika ingin menjelaskan rasa sakitmu kepada orang lain, tetapi tidak ada kata yang cukup. Akhirnya kamu memilih diam, bukan karena tidak ingin dipahami, tetapi karena terlalu lelah untuk menjelaskan sesuatu yang bahkan dirimu sendiri belum sepenuhnya mengerti. Disitulah banyak jiwa terpilih diuji, karena tidak semua orang bisa bertahan saat hidup terasa tidak adil. Tidak semua orang bisa tetap lembut setelah berkali-kali disakiti. Tidak semua orang bisa tetap berharap setelah terlalu banyak dikecewakan. Tetapi kamu masih di sini. Dan itu bukan hal kecil. Mungkin selama ini kamu mengira kekuatan itu berarti tidak menangis, tidak goyah, tidak takut, tidak pernah merasa lemah. Padahal kekuatan yang sejati bukan berarti kamu tidak pernah hancur. Kekuatan sejati adalah ketika kamu tetap memilih hidup, tetap memilih percaya, tetap memilih berjalan, bahkan ketika sebagian dari dirimu sudah sangat lelah. Itulah kekuatan yang tidak semua orang punya. Jiwa terpilih, ada satu hal yang harus kamu pahami sejak awal. Seringkali, penderitaan bukan tanda bahwa hidupmu salah arah. Justru seringkali, penderitaan adalah tanda bahwa hidupmu sedang dibersihkan dari hal-hal yang tidak akan bisa ikut masuk ke bab berikutnya. Sebelum benih ditanam, tanah itu harus dibuka, dibalik, dikoyak, dibersihkan dari batu dan akar liar. Dari luar proses itu terlihat seperti kerusakan. Tetapi bagi mereka yang paham itu adalah persiapan. Begitu juga hidupmu.
Apa yang sekarang terlihat seperti kehancuran, bisa jadi sebenarnya adalah pembukaan jalan. Apa yang sekarang terasa seperti akhir, bisa jadi sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Masalahnya manusia sering ingin mengerti semuanya terlalu cepat. Kita ingin jawaban sekarang. Kita ingin hasil sekarang. Kita ingin kepastian sekarang. Padahal pertumbuhan tidak selalu bersuara. Kadang yang paling penting justru tumbuh dalam diam. Akar pohon tidak terlihat, tetapi tanpa akar, pohon tidak akan pernah sanggup berdiri saat badai datang. Dan bisa jadi selama ini hidupmu sedang difokuskan untuk membangun akar. Tidak apa-apa kalau itu menyakitkan untuk diakui. Karena penyembuhan selalu dimulai dari keberanian untuk jujur. Banyak orang ingin sembuh, tetapi tidak semua orang berani melihat luka mereka sendiri. Mereka ingin damai, tetapi masih terus lari dari bagian dirinya yang paling rapuh. Mereka ingin berubah tetapi masih mempertahankan pola yang sama. Sedangkan jiwa terpilih, meski terlambat, meski perlahan, pada akhirnya akan dipaksa untuk jujur. Jujur bahwa mereka lelah. Jujur bahwa mereka pernah salah. Jujur bahwa mereka pernah berharap pada hal yang salah. Jujur bahwa mereka pernah kehilangan arah. Dan justru dari kejujuran itu, kehidupan baru mulai tumbuh. Karena selama kamu terus berpura-pura kuat, kamu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Selama kamu terus menutupi luka dengan senyum palsu, kamu hanya akan menunda pemulihan. Ada saatnya kamu harus duduk dengan dirimu sendiri dan berkata dengan tulus, "Ya, aku terluka. Ya, aku kecewa. Ya, aku lelah. Tetapi aku tidak akan berhenti di sini." Kalimat itu sederhana tetapi sangat kuat. Karena banyak orang menyerah bukan saat mereka benar-benar habis, tetapi saat mereka memutuskan bahwa rasa sakit mereka tidak lagi punya makna. Padahal setiap luka yang kamu lewati bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Setiap malam gelap yang kamu lalui bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Suatu hari nanti, setiap air mata yang kamu sembunyikan bisa menjadi kekuatan yang menghidupkan kembali. Harapanmu, jangan remehkan prosesmu hanya karena belum ada yang melihat hasilnya. Dunia sering hanya merayakan kemenangan, padahal yang paling berat adalah bertahan di masa pembentukan. Bertahan saat belum ada kepastian. Bertahan saat belum ada hasil. Bertahan saat tidak ada yang bertepuk tangan. Dan jika saat ini kamu sedang ada di fase itu, ketahuilah, fase ini tidak sia-sia. Kamu sedang belajar sabar, bukan pasrah. Kamu sedang belajar ikhlas, bukan menyerah. Kamu sedang belajar percaya, bukan memaksa. Itulah 3 pelajaran besar yang tidak semua orang mampu jalani. Sabar berarti tetap menjaga hati saat waktu belum berpihak. Ikhlas berarti berhenti menggenggam sesuatu yang jelas-jelas menyakitimu. Percaya berarti tetap berjalan meski kamu belum melihat ujung jalannya. Dan semua itu sedang dibentuk dalam dirimu sekarang. Jiwa terpilih. Ada satu jebakan yang sering membuat banyak orang berhenti bertumbuh. Mereka terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka melihat orang lain sudah bahagia, sudah sukses, sudah dicintai, sudah sampai ke tujuan. Lalu mereka melihat dirinya sendiri yang masih berjuang, masih bingung, masih tertinggal. Akhirnya mereka mulai merasa hidup mereka gagal. Tidak apa-apa kalau itu menyakitkan untuk diakui. Karena penyembuhan selalu dimulai dari keberanian untuk jujur. Banyak orang ingin sembuh, tetapi tidak semua orang berani melihat luka mereka sendiri. Mereka ingin damai, tetapi masih terus lari dari bagian dirinya yang paling rapuh. Mereka ingin berubah tetapi masih mempertahankan pola yang sama. Sedangkan jiwa terpilih, meski terlambat, meski perlahan, pada akhirnya akan dipaksa untuk jujur. Jujur bahwa mereka lelah. Jujur bahwa mereka pernah salah. Jujur bahwa mereka pernah berharap pada hal yang salah. Jujur bahwa mereka pernah kehilangan arah. Dan justru dari kejujuran itu, kehidupan baru mulai tumbuh. Karena selama kamu terus berpura-pura kuat, kamu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Selama kamu terus menutupi luka dengan senyum palsu, kamu hanya akan menunda pemulihan. Ada saatnya kamu harus duduk dengan dirimu sendiri dan berkata dengan tulus, "Ya, aku terluka. Ya, aku kecewa. Ya, aku lelah. Tetapi aku tidak akan berhenti di sini." Kalimat itu sederhana tetapi sangat kuat. Karena banyak orang menyerah bukan saat mereka benar-benar habis, tetapi saat mereka memutuskan bahwa rasa sakit mereka tidak lagi punya makna. Padahal setiap luka yang kamu lewati bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Setiap malam gelap yang kamu lalui bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Suatu hari nanti, setiap air mata yang kamu sembunyikan bisa menjadi kekuatan yang menghidupkan kembali. Harapanmu, jangan remehkan prosesmu hanya karena belum ada yang melihat hasilnya. Dunia sering hanya merayakan kemenangan, padahal yang paling berat adalah bertahan di masa pembentukan. Bertahan saat belum ada kepastian. Bertahan saat belum ada hasil.
Bertahan saat tidak ada yang bertepuk tangan. Dan jika saat ini kamu sedang ada di fase itu, ketahuilah, fase ini tidak sia-sia. Kamu sedang belajar sabar, bukan pasrah. Kamu sedang belajar ikhlas, bukan menyerah. Kamu sedang belajar percaya, bukan memaksa. Itulah 3 pelajaran besar yang tidak semua orang mampu jalani. Sabar berarti tetap menjaga hati saat waktu belum berpihak. Ikhlas berarti berhenti menggenggam sesuatu yang jelas-jelas menyakitimu. Percaya berarti tetap berjalan meski kamu belum melihat ujung jalannya. Dan semua itu sedang dibentuk dalam dirimu sekarang. Jiwa terpilih. Ada satu jebakan yang sering membuat banyak orang berhenti bertumbuh. Mereka terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka melihat orang lain sudah bahagia, sudah sukses, sudah dicintai, sudah sampai ke tujuan. Lalu mereka melihat dirinya sendiri yang masih berjuang, masih bingung, masih tertinggal. Akhirnya mereka mulai merasa hidup mereka gagal. Padahal kamu tidak pernah tahu harga yang dibayar seseorang untuk terlihat baik-baik saja. Kamu tidak pernah benar-benar tahu luka apa yang mereka sembunyikan. Dan yang paling penting, kamu tidak sedang berjalan di jalur yang sama. Bunga mawar tidak mekar pada waktu yang sama dengan melati. Matahari tidak terbit bersamaan dengan bulan. Dan pohon besar tidak tumbuh secepat rumput liar. Hal-hal yang kuat memang butuh waktu. Jadi jangan hina prosesmu hanya karena pertumbuhanmu tidak secepat orang lain. Jangan meragukan nilai dirimu hanya karena hidupmu belum terlihat jadi. Dan jangan menyerah hanya karena hasilnya belum datang sesuai waktu yang kamu inginkan. Bisa jadi keterlambatanmu adalah perlindungan. Bisa jadi penantianmu adalah pembentukan. Bisa jadi diamnya semesta adalah cara agar kamu belajar mendengar suara jiwamu sendiri. Karena sering kali kita terlalu bising dengan keinginan sampai lupa mendengarkan arah. Kita terlalu sibuk bertanya, kapan aku dapat apa yang aku mau? Sampai lupa bertanya, apakah ini benar-benar baik untuk jiwaku? Pertanyaan kedua jauh lebih penting, sebab tidak semua pencapaian membawa kedamaian, tidak semua hubungan membawa ketenangan, tidak semua keberhasilan membawa kebahagiaan. Kadang seseorang mendapatkan semua yang ia inginkan, tetapi tetap merasa kosong. Kenapa? Karena yang dicari jiwa bukan hanya hasil. Jiwa mencari makna, jiwa mencari ketulusan, jiwa mencari rasa pulang. Dan itulah sebabnya banyak jiwa terpilih tidak bisa benar-benar puas dengan hal-hal yang dangkal. Mereka mungkin pernah mencoba menyesuaikan diri dengan dunia. Mereka mungkin pernah berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, berpura-pura tidak peduli. Tetapi jauh di dalam hati mereka tahu ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang mereka cari. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diperoleh hanya dengan pengakuan manusia. Mereka sedang mencari ketenangan yang sejati. Dan ketenangan itu hanya datang ketika seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Bukan berarti semua masalah hilang. Bukan berarti hidup tiba-tiba mudah. Tetapi ada titik ketika hatimu mulai berkata, aku tidak mengerti semua yang sedang terjadi. Tetapi aku memilih untuk tidak melawan proses ini lagi. Itulah awal kedewasaan jiwa. Saat kamu berhenti memaksa hidup untuk selalu sesuai keinginanmu, saat kamu berhenti marah pada setiap penundaan, saat kamu mulai percaya bahwa tidak semua yang tertunda berarti ditolak. Kadang hidup hanya sedang menunggu kamu siap. Siap secara mental, siap secara emosi, siap secara spiritual, siap menjaga apa yang akan datang, agar tidak kamu rusak dengan versi dirimu yang lama. Karena menerima hal besar dengan jiwa yang belum siap, justru bisa menjadi bencana. Maka jika saat ini hidupmu terasa lambat, jangan buru-buru mengutuk waktumu. Mungkin hidup sedang melatihmu agar tidak hanya pandai menerima berkat, tetapi juga mampu menjaga dan memaknai berkat itu saat akhirnya datang. Jiwa terpilih, kamu tidak sedang dihukum oleh hidup. Kamu sedang dibentuk oleh hidup. Dan ya, proses pembentukan itu kadang membuatmu menangis. Kadang membuatmu mempertanyakan semuanya. Kadang membuatmu ingin berhenti. Tetapi jangan putus di tengah jalan. Karena sangat sering, tepat ketika seseorang ingin menyerah, sebenarnya ia sedang sangat dekat dengan titik perubahan. Bukan karena semua masalah akan langsung selesai, tetapi karena dirinya sendiri mulai berubah. Dan ketika dirimu berubah, cara kamu melihat hidup juga akan berubah. Hal-hal yang dulu menghancurkanmu, mulai tidak lagi punya kuasa yang sama. Hal-hal yang dulu membuatmu putus asa, mulai terasa seperti pelajaran. Dan orang-orang yang dulu sangat kamu takut kehilangan, mulai kamu lepaskan dengan hati yang lebih tenang. Itulah tanda bahwa jiwamu sedang naik tingkat, bukan menjadi lebih dingin, tetapi menjadi lebih sadar, bukan menjadi tidak peduli, tetapi menjadi lebih bijak. Dan perjalanan ke arah itu, mungkin memang sedang kamu jalani sekarang.
Kalau hari ini kamu masih lelah, tidak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih menangis diam-diam, tidak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih belum punya semua jawaban, itu juga tidak apa-apa. Kamu tidak harus langsung kuat hari ini. Kamu hanya perlu tetap setia pada prosesmu. Tetap jaga hatimu, tetap rawat harapanmu, tetap percaya bahwa ada makna di balik semua yang sedang kamu lalui. Karena satu hari nanti kamu akan melihat ke belakang, dan kamu akan sadar bahwa semua yang dulu kamu tangisi, ternyata sedang membawamu ke versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih matang, dan lebih percaya. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak hanya akan bersyukur karena berhasil melewati semuanya, tetapi kamu juga akan mengerti satu hal yang sangat penting. Jiwa terpilih. Setelah semua yang telah kita bahas, kini saatnya kamu memahami satu kebenaran yang sangat penting, bahwa tidak ada satupun proses dalam hidupmu yang terjadi tanpa makna. Semua air mata yang pernah jatuh, semua malam yang pernah terasa begitu panjang, semua penolakan, kehilangan, kebingungan, dan luka yang pernah membuatmu hampir menyerah, semuanya sedang membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dalam dari sebelumnya. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu terlalu berat. Mungkin kamu sering bertanya mengapa jalanmu tidak semudah orang lain. Mungkin kamu lelah karena merasa harus berjuang, lebih keras hanya untuk tetap bertahan. Tetapi kini kamu tahu bahwa jiwa yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar memang tidak dibentuk dengan cara yang biasa. Kamu sedang diajarkan untuk tidak menggantungkan nilai dirimu pada penilaian manusia. Kamu sedang diajarkan untuk tidak mencari damai di tempat yang salah. Kamu sedang diajarkan untuk tidak lagi memegang hal-hal yang justru melukai jiwamu. Dan yang paling penting, kamu sedang diajarkan untuk kembali kepada dirimu sendiri. Kembali kepada ketenangan, kembali kepada kesadaran, kembali kepada keyakinan bahwa hidupmu memiliki tujuan yang tidak kecil. Jangan takut jika saat ini kamu masih belum melihat semuanya dengan jelas. Tidak semua hal besar datang dengan suara keras. Kadang, perubahan terbesar justru dimulai dalam diam. Dimulai dari keputusan kecil untuk tetap bangkit pagi ini. Dimulai dari keberanian untuk tetap melangkah, meski hati masih lelah. Dimulai dari keyakinan sederhana bahwa kamu tidak akan selamanya berada di musim yang sulit ini. Percayalah, tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Tidak ada malam yang tidak akan berganti pagi. Dan tidak ada luka yang tidak bisa berubah menjadi kekuatan ketika kamu memilih untuk belajar darinya. Jadi mulai hari ini, jangan lagi pandang dirimu sebagai seseorang yang hanya sedang terluka. Lihat dirimu sebagai seseorang yang sedang dibentuk, sebagai seseorang yang sedang dipersiapkan, sebagai seseorang yang akan lahir kembali dengan versi yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih bercahaya. Kalau hari ini hidup terasa berat, jangan menyerah. Kalau hari ini jalanmu terasa lambat, jangan putus asa. Kalau hari ini belum ada jawaban, tetaplah percaya. Karena bisa jadi, justru di balik proses yang paling melelahkan itulah, hidup sedang menyiapkan bab terbaikmu. Terus jaga hatimu, terus jaga niatmu, terus jaga semangatmu. Karena dunia ini masih membutuhkan orang-orang yang tidak hanya kuat, tetapi juga tetap memiliki hati yang hidup. Dan kamu adalah salah satunya. Tetaplah melangkah walau perlahan, tetaplah percaya, walau belum terlihat, tetaplah menjadi cahaya, walau pernah lama berjalan dalam gelap. Semoga setelah video ini hatimu menjadi lebih tenang, langkahmu menjadi lebih mantap, dan jiwamu menjadi lebih kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Tapi jiwa terpilih, ada satu kenyataan yang tidak banyak orang sanggup terima. Semakin besar cahaya yang ada di dalam dirimu, semakin besar pula ujian yang akan mencoba membuatmu meragukan dirimu sendiri. Bukan selalu dalam bentuk hal-hal besar, kadang justru datang lewat sesuatu yang sangat halus. Lewat rasa tidak percaya diri yang perlahan tumbuh, lewat pikiran yang terus membisikkan bahwa kamu tidak cukup baik, lewat kegagalan-kegagalan kecil yang diam-diam mengikis keyakinanmu, lewat penantian yang terlalu lama hingga kamu mulai mempertanyakan, apakah kamu benar-benar sedang menuju sesuatu, atau hanya sedang berputar di tempat yang sama. Dan di titik itulah banyak jiwa yang sebenarnya kuat mulai goyah, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu lama berjuang tanpa benar-benar dipahami. Ada rasa capek yang tidak terlihat, ada beban yang tidak selalu bisa diceritakan, ada perjuangan batin yang tidak bisa diukur oleh dunia luar. Orang lain mungkin hanya melihatmu diam. Mereka hanya melihatmu tetap menjalani hari seperti biasa. Mereka hanya melihat kamu masih tersenyum, masih menjawab aku baik-baik saja, masih hadir, masih hidup seperti semua orang. Tetapi mereka tidak tahu berapa banyak pertarungan yang sedang kamu hadapi di
dalam dirimu sendiri. Mereka tidak tahu bahwa setiap pagi kamu sedang berusaha meyakinkan dirimu untuk tetap percaya. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam kamu sedang berusaha menenangkan pikiran yang terlalu penuh. Mereka tidak tahu bahwa ada hari-hari ketika kamu merasa sangat ingin menyerah, tetapi kamu tetap memutuskan untuk bertahan. Dan keputusan untuk bertahan itu sangat berharga. Jiwa terpilih, ada hal penting yang perlu kamu pahami. Tidak semua peperangan dalam hidup terjadi di luar dirimu. Banyak peperangan terbesar justru terjadi di dalam batinmu sendiri. Perang antara harapan dan keputusasaan. Perang antara keyakinan dan keraguan. Perang antara suara jiwamu dan suara ketakutanmu. Dan seringkali, orang yang paling terlihat tenang di luar justru sedang bertempur paling keras di dalam. Karena itu, kalau selama ini kamu merasa capek tanpa alasan yang jelas, jangan langsung menyalahkan dirimu. Mungkin kamu memang sedang membawa terlalu banyak beban emosional yang selama ini tidak pernah benar-benar kamu lepaskan. Mungkin kamu terlalu sering memaksa dirimu untuk kuat, terlalu sering menahan tangis, terlalu sering berpura-pura tidak apa-apa, terlalu sering menelan kecewa sendirian. Lalu tanpa sadar, semua itu menumpuk menjadi kelelahan jiwa. Dan kelelahan jiwa berbeda dengan lelah biasa. Kalau tubuh lelah, kamu bisa tidur. Kalau pikiran lelah, kamu bisa diam sejenak. Tetapi kalau jiwa yang lelah, kamu akan merasa kosong bahkan di tengah keramaian. Kamu akan merasa jauh bahkan di tengah orang-orang terdekat. Kamu akan merasa berat meski tidak sedang melakukan apa-apa. Itulah mengapa tidak semua istirahat benar-benar menyembuhkan. Karena yang lelah bukan hanya badanmu, jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa berbeda? Seolah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan untukmu, tetapi kamu sendiri belum mampu menjelaskannya? Pernahkah kamu berjalan di tengah keramaian, namun hatimu merasa sedang menempuh perjalanan yang tidak dimengerti oleh siapapun? Jika iya, maka dengarkan ini baik-baik. Karena bisa jadi, semua yang kamu alami bukanlah kebetulan. Ada jiwa-jiwa yang memang tidak diciptakan untuk hidup biasa. Ada hati-hati yang dipilih untuk melalui jalan yang lebih sunyi, lebih berat, lebih dalam. Karena di balik itu semua, ada tujuan besar yang sedang dibentuk oleh semesta dan oleh kehendak Tuhan. Dan jika saat ini kamu sedang berada di fase hidup yang membingungkan, jika kamu merasa banyak kehilangan, sering disalahpahami, sering dipatahkan, bahkan sering merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang, mungkin inilah saatnya kamu memahami satu hal penting. Bukan karena hidupmu dikutuk, melainkan karena jiwamu sedang ditempa. Tidak semua orang akan mengerti mengapa kamu harus melewati luka yang begitu panjang. Tidak semua orang akan paham mengapa hatimu sering diuji tepat ketika kamu mulai berharap. Tidak semua orang akan tahu mengapa kamu berkali-kali dijatuhkan, seakan hidup ingin memastikan kamu benar-benar habis. Tapi justru disitulah letak rahasianya, karena jiwa yang dipilih tidak dibentuk dengan kenyamanan. Jiwa yang dipilih tidak dibesarkan oleh kemudahan. Jiwa yang dipilih lahir dari badai, lalu belajar menjadi cahaya. Mungkin selama ini kamu bertanya, mengapa aku? Mengapa aku yang harus menanggung semua ini? Mengapa aku yang harus menangis diam-diam? Mengapa aku yang harus kuat saat orang lain boleh rapuh? Mengapa aku yang harus mengerti saat tidak ada yang mau mengerti aku? Dan jawaban paling dalam untuk semua itu adalah, karena ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar daripada rasa sakit, yang sedang kamu alami. Ada kapasitas di dalam jiwamu yang tidak dimiliki semua orang. Ada panggilan yang tidak bisa dijalani oleh hati yang lemah. Dan justru karena itulah, kamu dipilih, namun dengarkan baik-baik. Dipilih bukan berarti selalu dipuji. Dipilih bukan berarti hidupmu langsung mulus. Dipilih bukan berarti semua orang akan mendukungmu. Bahkan seringkali orang yang paling dipilih justru paling sering diragukan. Yang paling bercahaya justru paling sering diselimuti gelap. Yang paling tulus justru paling sering dikecewakan. Yang paling kuat justru paling sering diuji di titik terlemahnya. Karena hidup sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepadamu. Bahwa kekuatan sejati tidak lahir ketika semuanya baik-baik saja. Kekuatan sejati lahir ketika kamu tetap memilih berdiri, bahkan saat dunia terasa ingin meruntuhkanmu. Jiwa terpilih. Ada fase dalam hidup ketika kamu harus berhenti mencari jawaban dari luar, lalu mulai mendengarkan bisikan dari dalam. Karena terkadang, yang kamu butuhkan bukan penjelasan dari manusia, tetapi kesadaran dari hatimu sendiri. Coba lihat kembali perjalanan hidupmu. Bukankah ada banyak hal yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu, tapi nyatanya justru membuatmu lebih dewasa? Bukankah ada orang-orang yang dulu kamu pikir akan tinggal selamanya, tetapi justru kepergian mereka membuka matamu?
Bukankah ada tangisan yang dulu terasa tak tertahankan, namun hari ini justru menjadi bukti bahwa kamu pernah bertahan sejauh ini? Itulah rahasia yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa luka bukan selalu akhir, kehilangan bukan selalu hukuman, kegagalan bukan selalu penolakan. Terkadang, semua itu hanyalah cara Tuhan mengarahkan langkahmu ke tempat yang lebih tepat. Masalahnya, manusia seringkali terlalu cepat menilai penderitaan sebagai sesuatu yang buruk, padahal bisa jadi penderitaan itu sedang menyelamatkanmu dari kehidupan yang salah. Bisa jadi penundaan itu sedang melindungimu dari sesuatu yang belum siap kamu tanggung. Bisa jadi kehancuran yang kamu rasakan sebenarnya adalah pembongkaran besar-besaran agar hidupmu dibangun ulang dengan fondasi yang lebih kuat. Jiwa terpilih, kamu harus memahami ini. Tidak semua pintu yang tertutup adalah penolakan. Tidak semua air mata adalah kelemahan. Tidak semua kesendirian adalah kesepian. Dan tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Kadang-kadang, hidup hanya sedang menyiapkan waktu yang tepat agar apa yang datang kepadamu nanti benar-benar sepadan dengan semua yang telah kamu lewati. Tapi ya, aku tahu, menunggu bukan hal yang mudah. Bersabar bukan hal yang ringan. Tetap percaya saat semuanya gelap bukan perkara sederhana. Terutama ketika kamu sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya belum juga terlihat. Terutama ketika kamu sudah menjaga hati, namun masih saja dikecewakan. Terutama ketika kamu sudah berdoa begitu lama, tetapi seolah langit masih diam. Di titik itulah banyak orang menyerah. Banyak orang mulai meragukan dirinya sendiri. Banyak orang mulai merasa tidak layak. Banyak orang mulai berkata dalam hati, mungkin aku memang tidak akan sampai, tetapi jiwa terpilih. Justru di saat seperti itulah ujian terbesarmu dimulai. Bukan tentang seberapa cepat kamu mendapatkan hasil, tetapi tentang apakah kamu masih bisa menjaga imanmu saat belum ada kepastian. Apakah kamu masih bisa menjaga hatimu saat belum ada penghargaan? Apakah kamu masih bisa berjalan saat jalan di depanmu belum terlihat jelas? Karena orang biasa hanya bisa bergerak ketika semuanya terang. Tetapi jiwa yang dipilih, belajar melangkah bahkan ketika yang menuntunnya hanyalah keyakinan. Dan ketahuilah, keyakinan itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ya dibangun dari luka yang dipahami, dari jatuh yang diterima, dari kecewa yang dipelajari, dari kehilangan yang dimaknai, dari malam-malam panjang ketika kamu tidak punya siapa-siapa selain doa. Itulah sebabnya, orang-orang yang benar-benar kuat biasanya bukan mereka yang paling banyak bicara. Mereka adalah orang-orang yang pernah hancur, tapi diam-diam menyusun dirinya kembali. Izin untuk percaya bahwa hidupmu belum selesai. Karena salah satu jebakan terbesar dalam perjalanan jiwa adalah merasa tertinggal, melihat orang lain seolah sudah sampai, sementara kamu masih berjuang di tempat, melihat orang lain tersenyum, sementara kamu masih memungut serpihan hati, melihat orang lain dipermudah, sementara kamu masih terus diuji. Tapi dengarkan baik-baik, setiap jiwa punya waktu dan jalannya sendiri. Bunga tidak mekar di waktu yang sama, matahari tidak terbit untuk membandingkan dirinya dengan bulan. Laut tidak iri pada gunung, dan jiwamu pun tidak diciptakan untuk meniru perjalanan orang lain. Kamu tidak terlambat, kamu sedang diproses. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi jika kamu benar-benar merenungkannya, hidupmu bisa berubah. Karena ketika kamu berhenti memaksa hidup berjalan sesuai waktumu, kamu mulai memberi ruang bagi keajaiban untuk bekerja sesuai waktunya. Banyak hal dalam hidupmu belum terjadi bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena kamu sedang dibentuk agar ketika waktunya tiba, kamu tidak lagi merusak berkat yang datang hanya karena hatimu belum siap. Bayangkan jika semua yang kamu minta dulu langsung diberikan. Saat emosimu masih kacau, saat lukamu belum sembuh, saat niatmu masih campur aduk, saat egomu masih tinggi, saat ketakutanmu masih memimpin. Bisa jadi apa yang kamu sebut doa yang tidak dikabulkan, sebenarnya adalah kasih sayang terbesar yang menyelamatkanmu dari dirimu yang belum siap. Dan inilah pelajaran yang sangat penting untuk jiwa terpilih. Tidak semua yang kamu inginkan harus kamu miliki sekarang. Tidak semua yang kamu cintai harus kamu genggam. Tidak semua yang pergi harus kamu kejar. Dan tidak semua yang hilang harus kamu ratapi selamanya. Ada hal-hal yang memang harus dilepas agar tanganmu cukup kosong untuk menerima yang lebih baik. Ada orang-orang yang memang harus pergi agar kamu belajar berdiri dengan dirimu sendiri. Ada fase-fase yang memang harus berakhir agar babak baru bisa dimulai. Namun manusia sering takut pada akhir. Padahal banyak akhir yang sesungguhnya adalah gerbang. Gerbang menuju versi dirimu yang lebih matang. Gerbang menuju hidup yang lebih jujur. Gerbang menuju cinta yang lebih sehat.
gerbang menuju kedamaian yang selama ini kamu cari. Jiwa terpilih kalau hari ini kamu sedang berada di masa transisi, masa di mana yang lama sudah tidak cocok, tetapi yang baru belum terlihat. Jangan panik, fase itu memang tidak nyaman. Fase itu sering terasa sepi. Fase itu membuatmu mempertanyakan banyak hal. Tetapi justru disitulah kelahiran baru sedang terjadi. Seekor ulat tidak akan pernah menjadi kupu-kupu jika ia menolak fase kepompong. Dan manusia tidak akan pernah benar-benar berubah jika ia terus lari dari proses sunyi yang membentuk jiwanya. Mungkin saat ini kamu sedang ada di kepompong hidupmu. Teman-teman lama mulai menjauh. Kebiasaan lama mulai terasa asing. Tapi tidak semua rasa sakit datang untuk menghancurkan. Ada rasa sakit yang datang untuk membangunkan. Membangunkanmu dari pola yang salah. Membangunkanmu dari cinta yang membuatmu kecil. Membangunkanmu dari hidup yang hanya membuatmu bertahan, bukan bertumbuh. Dan saat kamu mulai melihat semuanya dari sudut pandang ini, kamu akan sadar bahwa hidup tidak sedang memusuhimu. Hidup sedang mendewasakanmu. Jiwa terpilih, ada satu hal yang harus kamu jaga lebih dari apapun di dunia ini. Energi hatimu. Karena apa yang kamu izinkan tinggal di dalam hatimu akan menentukan arah hidupmu. Jika kamu terus menyimpan dendam, kamu akan lelah. Jika kamu terus memelihara rasa tidak layak, kamu akan mengecil. Jika kamu terus menampung suara-suara yang meragukanmu, kamu akan kehilangan arah. Itulah mengapa penyembuhan bukan hanya tentang melupakan masa lalu. Penyembuhan adalah tentang membersihkan ruang batinmu dari hal-hal yang selama ini menghalangi cahayamu. Kadang luka terbesar bukan berasal dari apa yang orang lakukan kepadamu, tetapi dari apa yang akhirnya kamu percayai tentang dirimu sendiri karena perlakuan mereka. Kamu mulai percaya bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup berharga, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup layak dicintai, tidak cukup pantas berhasil. Padahal itu semua bukan kebenaran. Itu hanya luka yang terlalu lama berbicara. Dan hari ini, mungkin inilah saatnya kamu berhenti mempercayai luka lebih daripada kebenaran jiwamu. Karena jiwamu tidak lahir untuk hidup dalam keraguan. Jiwamu tidak diciptakan untuk terus merendahkan dirinya sendiri. Jiwamu tidak dipanggil untuk hidup setengah-setengah hanya karena pernah gagal. Kamu punya cahaya, kamu punya nilai, kamu punya tujuan, kamu punya tempat di dunia ini. Dan meski hari ini semuanya belum terlihat jelas, bukan berarti itu tidak nyata. Banyak hal besar dalam hidup dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat. Akar pohon tumbuh dalam gelap sebelum akhirnya menembus tanah. Janin tumbuh dalam rahim sebelum akhirnya lahir ke dunia. Fajar datang setelah malam paling sunyi. Jadi kalau saat ini hidupmu terasa gelap, jangan buru-buru menganggap semuanya berakhir. Bisa jadi kamu sedang berada tepat sebelum fajar. Dan jika itu benar, maka satu hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap bertahan. Bukan dengan memaksa diri menjadi sempurna. Bukan dengan pura-pura kuat. Bukan dengan menekan semua rasa. Tetapi dengan tetap memilih harapan, meski pelan. Kadang kemenangan terbesar bukan ketika kamu berhasil menaklukkan dunia, tetapi ketika kamu berhasil melewati satu hari lagi, tanpa menyerah pada dirimu sendiri. Jiwa terpilih, mungkin kamu belum melihat sepenuhnya mengapa semua ini terjadi. Mungkin kamu belum mengerti mengapa jalanmu begitu berbeda. Mungkin kamu belum tahu kemana semua ini akan membawamu. Tapi satu hal pasti, jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu berarti ada kekuatan besar yang hidup di dalam dirimu. Ada cahaya yang belum padam, ada tujuan yang belum selesai, ada kisah yang belum selesai ditulis. Dan mungkin, justru karena itulah kamu sampai di sini. Untuk mendengar ini, untuk diingatkan kembali bahwa kamu bukan jiwa yang tersesat, kamu hanya jiwa yang sedang diarahkan. Bahwa kamu bukan ditinggalkan, kamu hanya sedang dipisahkan dari hal-hal yang tidak lagi cocok dengan takdirmu. Bahwa kamu bukan gagal, kamu hanya sedang dibentuk menjadi seseorang yang mampu membawa terang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang kelak akan menemukan harapan lewat perjalananmu. Karena percayalah, suatu hari nanti semua yang hari ini membuatmu menangis akan menjadi bagian dari kisah yang membuat orang lain kuat. Semua luka yang hari ini terasa berat akan menjadi kebijaksanaan. Semua penolakan akan menjadi perlindungan. Semua penantian akan menjadi kesaksian. Dan semua kesunyian akan menjadi tempat lahirnya versi terbaik dari dirimu. Maka untuk sekarang, jangan buru-buru menyerah. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidupmu gagal. Jangan terlalu mudah percaya pada suara gelap yang mengatakan kamu tidak akan sampai. Karena perjalanan jiwa terpilih memang tidak mudah, tetapi selalu bermakna. Dan bisa jadi,
Semua yang sedang kamu alami hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang sangat besar, yang sebentar lagi akan terungkap dalam hidupmu. Dan disinilah banyak jiwa terpilih mulai memasuki fase yang paling sunyi, fase ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain kedalaman hubungan dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Karena setelah hidup mengguncangmu, setelah orang-orang datang lalu pergi, setelah harapan naik lalu jatuh, setelah kamu berkali-kali mencoba memahami mengapa semuanya terasa begitu berat, akhirnya kamu akan sampai pada satu titik yang sangat penting. Kamu berhenti mencari pegangan di luar, lalu mulai belajar menjadi rumah bagi jiwamu sendiri. Ini bukan fase yang mudah, sebab selama ini mungkin tanpa sadar, kamu terbiasa menggantungkan rasa aman pada hal-hal di luar dirimu, pada kehadiran seseorang, pada pengakuan, pada hasil, dan pada keadaan yang stabil, pada hubungan yang terlihat utuh, pada rencana yang berjalan sesuai harapan, pada dunia yang membuatmu merasa baik-baik saja. Namun ketika satu persatu semua itu digoyahkan, kamu dipaksa melihat kenyataan yang sangat dalam, bahwa jika ketenanganmu hanya bergantung pada sesuatu di luar dirimu, maka hidup akan sangat mudah menghancurkanmu. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa jiwa terpilih seringkali dipisahkan dari hal-hal yang terlalu mereka andalkan, bukan karena hidup kejam, bukan karena Tuhan ingin melihatmu menderita, tetapi karena kamu sedang dibimbing menuju bentuk kekuatan yang lebih murni, kekuatan yang tidak bergantung pada tepuk tangan, kekuatan yang tidak runtuh hanya karena satu orang pergi, kekuatan yang tidak hancur hanya karena rencana berubah, kekuatan yang tetap hidup bahkan ketika semuanya tidak pasti. Jiwa terpilih ada jenis kedewasaan yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Ia hanya bisa lahir dari pengalaman yang menghancurkan ilusi. Ilusi bahwa semua orang akan selalu mengerti kamu. Ilusi bahwa semua niat baik akan dibalas baik. Ilusi bahwa jika kamu cukup tulus, kamu tidak akan pernah disakiti. Ilusi bahwa jika kamu berusaha keras, semuanya pasti berjalan sesuai keinginanmu. Ilusi bahwa orang yang kamu cintai pasti akan tinggal. Ilusi bahwa hidup yang baik berarti hidup tanpa luka, dan saat ilusi-ilusi itu runtuh, memang rasanya sangat menyakitkan. Tapi justru disitulah matamu mulai terbuka. Kamu mulai melihat bahwa kehidupan bukan tentang mengendalikan semua hal agar sesuai maumu, melainkan tentang membangun batin yang cukup kuat untuk tetap utuh bahkan ketika hidup tidak sesuai dengan keinginanmu. Itulah perbedaan antara orang yang hanya ingin nyaman dan jiwa yang benar-benar sedang dibentuk. Jiwa terpilih tidak sedang dibentuk hanya untuk bahagia sesaat. Mereka sedang dibentuk untuk menjadi kokoh. Mereka sedang dibentuk agar suatu hari bisa membawa cahaya ke tempat-tempat yang gelap. Mereka sedang dibentuk agar tidak mudah goyah oleh dunia yang penuh kebisingan. Mereka sedang dibentuk agar bisa hidup dari pusat jiwanya, bukan dari kekacauan sekelilingnya. Dan proses itu seringkali sangat sepi, karena tidak semua orang akan bertahan ketika kamu sedang berubah. Tidak semua orang akan tetap nyaman dengan versi barumu. Tidak semua orang akan senang ketika kamu mulai menyadari nilaimu. Tidak semua orang akan ikut bahagia ketika kamu mulai menetapkan batas. Tidak semua orang akan mendukungmu saat kamu mulai memilih kedamaian daripada keterikatan yang melelahkan. Mengapa? Karena ketika kamu berubah menjadi lebih sadar, kamu secara alami akan mulai melepaskan hubungan, pola, dan lingkungan yang selama ini hanya menguras cahayamu. Dan itulah sebabnya pertumbuhan sering terasa seperti kehilangan. Banyak jiwa terpilih salah memahami fase ini. Mereka mengira hidup mereka sedang hancur. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hidup mereka sedang dibersihkan. Dibersihkan dari keterikatan yang salah. Dibersihkan dari kebiasaan yang merusak. Dibersihkan dari versi diri yang terus mengkhianati kebutuhan batinnya sendiri. Dibersihkan dari rasa takut yang selama ini diam-diam memimpin semua keputusan mereka. Coba renungkan satu hal ini. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya bukan lahir dari cinta, tetapi dari takut, takut ditinggalkan, takut tidak diterima, takut dianggap gagal, takut sendirian, takut memulai ulang, takut mengecewakan orang lain, takut terlihat lemah, takut tidak cukup. Dan karena ketakutan-ketakutan itulah, banyak orang bertahan di tempat yang seharusnya sudah mereka tinggalkan sejak lama. Mereka bertahan di hubungan yang membuat mereka kehilangan diri. Mereka bertahan di lingkungan yang mematikan semangat mereka. Mereka bertahan dalam kebiasaan yang diam-diam menghancurkan jiwa mereka. Mereka bertahan dalam topeng yang membuat mereka diterima, tetapi tidak pernah benar-benar dicintai apa adanya. Jiwa terpilih, salah satu bentuk kebebasan paling besar dalam hidup ini adalah ketika kamu
tidak lagi menjalani hidup untuk menenangkan ketakutanmu, tetapi untuk menghormati kebenaran jiwamu, memperjuangkan, dan untuk sampai ke sana kamu harus berani jujur. Jujur pada luka yang belum sembuh, jujur pada pola yang terus berulang, jujur pada rasa lelah yang selama ini kamu tutupi dengan aku baik-baik saja. Jujur pada kenyataan bahwa mungkin selama ini kamu terlalu banyak berkorban untuk hal-hal yang bahkan tidak pernah benar-benar memperjuangkanmu. Kejujuran seperti ini memang tidak nyaman, tapi ia menyelamatkan. Karena selama kamu masih berbohong pada dirimu sendiri, kamu akan terus hidup dalam lingkaran yang sama. Kamu akan terus memilih orang yang salah. Kamu akan terus masuk ke pola yang sama. Kamu akan terus mengulang luka yang belum kamu sadari. Kamu akan terus merasa kosong meski tampak baik-baik saja di luar. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, kuatkan hati kami yang sedang lelah. Tenangkan jiwa kami yang sedang gelisah. Terangi langkah kami yang sedang mencari arah. Sembuhkan luka-luka yang selama ini kami simpan dalam diam. Gantikan kesedihan dengan harapan. Gantikan ketakutan dengan keberanian. Dan gantikan keraguan dengan keyakinan. Jika jalan kami masih berat, berikan kami kekuatan untuk bertahan. Jika hati kami masih rapuh, berikan kami kelembutan untuk pulih. Dan jika impian kami masih tertunda, berikan kami kesabaran untuk tetap percaya bahwa waktumu selalu yang terbaik. Semoga kami tidak mudah menyerah. Semoga kami tetap rendah hati saat diberi kemenangan. Dan semoga kami selalu ingat bahwa setiap proses dalam hidup ini sedang membawa kami menuju tujuan yang lebih indah. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.